Halo, perkenalkan nama saya Natasha Lamencia dari kelas 10 IPS. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik penelitian dan pendekatan penelitian pada proposal penelitian sosiologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai arti penelitian terlebih dahulu. Penelitian adalah suatu proses atau aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah yang logis, sistematis, dan terencana untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah tertentu. Setiap penelitian pasti memiliki suatu tema maupun topik. Penentuan topik penelitian adalah langkah utama yang akan dilakukan seorang peneliti untuk membuat sebuah penelitian. Topik yang diteliti harus benar-benar menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan topik yang baik adalah sebagai berikut. 1. Topik harus ditulis dengan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. 2. Topik harus cukup jelas, singkat, dan tepat. 3. Topik harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. 4. Topik harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Topik penelitian harus menggambarkan sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian, dan waktu terjadinya peristiwa dalam tahun. Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Topik penelitian yang sesuai dengan minat peneliti akan menumbuhkan semangat dan gairah tersendiri bagi peneliti saat melakukan penelitian. 2. Topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Artinya, peneliti harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Ada 4 pertimbangan untuk menentukan dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu penelitian seperti ini. Tiga, data cukup tersedia. Data di lapangan cukup tersedia dan mudah diperoleh sehingga peneliti dimudahkan dalam pembuatan laporan. Keempat, topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk dirinya, masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Setelah mendapatkan topik penelitian, kita perlu merumuskan masalah. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari hasil membaca buku, koran, internet, pengalaman di lapangan, hasil pengamatan, atau wawancara dengan para ahli. Setelah sumber diperoleh, dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Setelah rumusan dibuat, kita kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dirumuskan secara tertulis, maka diperlukan tata bahasa yang baik dalam penulisannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Pilihlah kata-kata yang mengandung arti yang sama bagi semua orang. 3. Gunakan kalimat pendek yang tidak menyulitkan pemahaman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan penelitian. Dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal pengamatan, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan variabel yang sudah disusun sebelumnya. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mencari pola hubungan antar konsep yang belum ditemukan sejak awal. Dalam hal pengumpulan data, instrumen pengumpul data merupakan alat yang diunggulkan pada pendekatan kuantitatif. Sementara itu, dalam pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen itu sendiri, sehingga muncul Berikut istilah adalah perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Dan ini adalah persamaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan keterbatasan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pasti atau ilmu konkret. Berikut adalah ciri penelitian kuantitatif. 1. Ada intervensi terhadap subjek. Penelitian kuantitatif akan melakukan intervensi terhadap realitas sosial dengan menggunakan perlakuan tertentu. 2. Data berupa angka. Data dalam penelitian kuantitatif banyak didominasi angka sebagai hasil suatu pengukuran berdasarkan variabel yang telah dioperasionalkan. 3. Subjek banyak. Karena tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk melakukan generalisasi, maka subjek penelitian yang dibutuhkan cukup banyak. 4. Terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk menjaga objektivitas penelitian. 5. Analisis data setelah terkumpul. Analisis data dilakukan pada akhir proses penelitian setelah pengumpulan data dilaksanakan dan bersifat deduktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan pendekatan kuantitatif. Yang pertama adalah lama dalam proses perencanaan penelitian. Sebelum turun ke lapangan, peneliti harus mempersiapkan perencanaan penelitian secara ketat dalam wujud proposal penelitian. 2. Sulit memperdalam data. Hal ini disebabkan alat utama dalam pengumpulan data adalah instrumen, sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan data lebih dari yang tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan keterbatasan pendekatan kualitatif. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah kegiatan meneliti subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Oleh karena itu, peneliti sebisa mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan untuk mengamati dan mengenali secara dekat kehidupan subjek penelitian. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah 1. Bersifat alamiah. Peneliti tidak berusaha memanipulasi dan tim penelitian atau melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian. Yang kedua, data penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto dan catatan pribadi. Yang ketiga, subjek terbatas. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti. Yang keempat, kontak personal secara langsung. Dalam proses pengumpulan data terjadi kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Yang kelima, analisis data dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan dan tidak bermaksud untuk menguji teori. Keterbatasan penelitian kualitatif adalah 1. Kualitas penelitian tergantung pada pengalaman peneliti sebagai instrumen penelitian. 2. Subjektivitas tinggi. 3. Perubahan perilaku informan. 4. Waktu pengumpulan data yang lama. 5. Tidak adanya prosedur standar. 6. Interpretasi yang berbeda antar peneliti. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut penelitian kualitatif seperti studi kasus, fenomenologi, etnometodologi, dan etnografi.